Semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni dengan NIM 2001-306, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Daerah Cibiru. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran IPS mengenai tema 4, subtema 4 untuk kelas 3 sekolah dasar, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa disiapkan buku catatan dan juga semangatnya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap dan semangat untuk mulai belajar hari ini? Mantap sekali semangatnya. Nah, adik-adik dan teman-teman, apakah ada yang sudah membantu orang tuanya hari ini? Seperti membersihkan tempat tidurnya sendiri atau membersihkan ruangan-ruangan di rumah. Nah, coba adik-adik dan teman-teman, ada yang udah melakukannya belum? Nah, adik-adik dan teman-teman, membantu orang tua seperti melakukan pekerjaan rumah tadi merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak di dalam keluarga. Nah, ada yang tahu gak arti kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu, bisa berupa tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap individu atau setiap manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki kewajiban. Seperti teman-teman yang memiliki kewajiban sebagai seorang anak, yaitu dengan membantu orang tuanya. Atau ayah dan ibu teman-teman yang memiliki kewajiban sebagai orang tua, yaitu dengan menyekolahkan teman-teman. Atau seperti kakak yang memiliki kewajiban untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, termasuk teman-teman. Selain memiliki kewajiban, kita juga memiliki hak. Nah, kalau tadi membantu orang tua itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak, nah maka kita juga memiliki hak sebagai seorang anak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Kita juga memiliki hak untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Nah, jadi kalau hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau harus kita dapatkan atau yang kita dapat lakukan. Nah, adik-adik dan teman-teman, sekarang udah pada tahu dong apa arti dari kewajiban dan hak itu? Nah, contoh yang tadi kita bahas dari kewajiban dan hak itu kan masih berada di lingkup keluarga. Sedangkan sekarang kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak kita sebagai seorang warga negara. Warga negara? Warga negara itu apa? Nah, teman-teman dan adik-adik, kita ini warga negara. Adik-adik dan teman-teman ini disebut warga negara. Tak lupa juga, ayah, ibu, adik atau kakak kita itu disebut warga negara juga. Kenapa ya kita disebut warga negara? Warga negara adalah anggota dari suatu negara. Nah, kita disebut sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia gak harus selalu orang Indonesia asli, tapi bisa juga warga negara asing yang telah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Nah, coba adik-adik dan teman-teman ingat atau cari tokoh masyarakat, bisa dia pemain film, penyanyi, ataupun atlet yang bukan merupakan orang Indonesia asli, melainkan warga negara asing, tapi telah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Coba tulis di kolom komentar ya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menjalankan kewajiban dan hak kita seperti yang telah diatur oleh negara. Nah, di negara kita, hal-hal mengenai kewajiban dan hak itu telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara kita, atau bisa kita sebut sebagai aturan atau tata tertib, sama halnya seperti di rumah dan di sekolah kan ada aturan yang berlaku, yang bisa berupa tulisan maupun secara lisan. Nah, adik-adik dan teman-teman,
kewajiban dan hak warga negara setiap orang itu berbeda-beda karena kita sebagai anggota masyarakat memiliki peran yang berbeda pula. Sama halnya seperti di keluarga, ada yang menjadi kepala keluarga, ada yang menjadi ibu rumah tangga, dan ada yang menjadi anak. Nah, seperti adik-adik dan teman-teman ini kan seorang pelajar, dan kakak adalah seorang tenaga pendidik atau pengajar. Jadi kita punya peran yang berbeda-beda dan hak kewajibannya pun berbeda-beda. Nah, adik-adik dan teman-teman, sekarang kita akan membahas secara tuntas mengenai kewajiban dan hak warga negara apa saja yang harus kita lakukan atau kita terima berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita mulai dengan kewajiban dan hak sebagai warga negara di dalam bidang perekonomian. Kenapa perekonomian? Karena di suatu negara harus memiliki perekonomian yang stabil agar warga negara atau masyarakatnya sejahtera. Oleh sebab itu perlu adanya pelaksanaan yang baik mengenai kewajiban dan hak warga negara tersebut. Pertama, di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, berdasarkan pasal ini, maka kita mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tentu kewajibannya kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Walaupun adik-adik dan teman-teman ini masih di bangku sekolah dasar, bukan berarti nggak bisa memperoleh pekerjaan yang menghasilkan uang. Nah, misal adik-adik dan teman-teman pernah dapat tugas membuat tempat pensil dari kain perca. Nah, teman-teman bisa lihat, wah bagus juga hasil karya saya. Gimana kalau saya kembangkan dan bisa dijual? Kan karena sekarang udah canggih ya teknologi, teman-teman dan adik-adik nih bisa mulai dijual melalui online. Nah, jadi bisa sekalian membantu orang tua. Tapi tetap ingat bahwa belajar itu merupakan prioritas utama. Yang kedua, di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan membahas mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, dari pasal tersebut, maka hak yang kita peroleh adalah mendapatkan pekerjaan yang layak yang berasaskan kekeluargaan serta mendapat perlindungan atau jaminan kehidupan sejahtera dari negara. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan adalah ikut membantu membangun usaha-usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan serta ikut membantu menjaga keseimbangan dan kesatuan perekonomian negara. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman, apapun cita-cita kalian atau nantinya kalian akan bekerja jadi apapun itu, tetap harus mengedepankan asas kekeluargaan serta menghasilkan sesuatu untuk perekonomian negara dan bagi orang banyak. Ketiga, di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan fakir miskin, anak-anak yang terlantar, dan masyarakat yang lemah. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka terdapat hak yaitu mendapatkan pemeliharaan dari negara bagi orang-orang yang kurang mampu. Nah, untuk kita yang merasa berkecukupan, memiliki kewajiban untuk saling peduli dan tolong-menolong saudara kita yang kurang mampu dan ikut membantu negara mengurangi jumlah fakir miskin. Nah, adik-adik dan teman-teman bisa memulainya dari lingkungan sekolah dulu. Misal di kelasnya ada teman yang kurang mampu untuk membeli buku paket atau pelajaran, dan teman-teman bisa meminjamkannya atau mengajak teman-teman lain di kelas untuk memberikan sumbangan sehingga bisa memberikan buku kepada teman yang kurang mampu tersebut. Atau bisa juga adik-adik dan teman-teman mengumpulkan barang-barang yang masih layak seperti buku, pakaian, ataupun mainan yang bisa disumbangkan ke panti asuhan. Nah, hal tersebut menunjukkan kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selanjutnya ada kewajiban dan hak kita sebagai warga negara di dalam bidang hukum, yaitu penjelasannya terdapat di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana tertulis bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka kita memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan kita berkewajiban untuk menjunjung dan menegakkan hukum tersebut.
Nah, ini ada contoh ya. Misalkan adik-adik nih punya teman 2 orang. Nah, keduanya ini mencuri pulpen punya kalian. Tapi yang satu, orang tuanya ini kepala sekolah. Kalian gak berani negur atau minta kembali pulpennya. Sedangkan yang satu lagi, dia bukan anak siapa-siapa. Dan kalian berani negur atau minta kembali gitu pulpennya. Nah, hal tersebut gak boleh dilakukan ya. Karena baik kaya, miskin, punya jabatan atau tidak punya jabatan, itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Dan perlu ditegur atau dihukum apabila melakukan pelanggaran. Nah, menegur tadi merupakan kewajiban yang perlu adik-adik lakukan sebagai bentuk menegakkan hukum. Nah, tapi perlu diingat, dalam menegur itu perlu dengan perkataan yang baik sehingga tidak menyakiti hati teman kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak warga negara di dalam bidang religi atau agama. Nah, hal tersebut telah diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 di mana menjelaskan bahwa negara kita ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan umat beragama di Indonesia. Oleh sebab itu kita memiliki hak kebebasan beragama dan menentukan agama kita yang tentunya dijamin oleh negara. Dan kewajibannya kita harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai tata caranya masing-masing. Nah, untuk teman-teman ini memiliki kebebasan untuk beragama dan menentukan agamanya. Tapi perlu diingat untuk harus saling menghargai dan toleransi dan tidak menjelek-jelekan atau membandingkan agama yang berbeda dengan yang kita ada. Selanjutnya ada kewajiban dan hak warga negara di dalam bidang pendidikan yang telah diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka kita memperoleh hak yaitu untuk mendapatkan pendidikan dan menerima bantuan biaya pendidikan dari negara atau pemerintah. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu dan memajukan dunia pendidikan. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman yang telah mendapatkan haknya yaitu dengan bersekolah, harus menjalankan kewajibannya dengan semangat menuntut ilmu, semangat belajar, dan berusaha memajukan dan mengembangkan dunia pendidikan di negara kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak warga negara di dalam bidang politik. Nah, ini ada diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka kita memperoleh kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Nah, sedangkan kewajibannya, kita juga perlu tahu batasan dalam kita menjalankan hak kita tadi, agar jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Nah, mengenai politik, nggak harus selalu ini merupakan urusan orang dewasa, melainkan adik-adik dan teman-teman yang masih di bangku sekolah dasar juga perlu belajar dan memahami mengenai politik agar bisa menjadi warga negara yang baik dan berdemokrasi. Nah, terkait dengan kewajiban dan hak warga negara di bidang politik ini, adik-adik dan teman-teman bisa menerapkannya misalnya ketika pemilihan ketua kelas. Nah, adik-adik dan teman-teman ini memiliki kebebasan untuk mengajukan diri atau berpendapat kira-kira siapa yang lebih cocok menjadi ketua kelas. Namun, ketika dalam menyampaikan pendapatnya, tidak boleh memaksakan kehendak atau berkata hal buruk atau menyampaikan berita hoax tentang salah satu teman. Nah, itu dia materi dan pembahasan kita mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Jangan lupa ya adik-adik untuk dicatat dan yang paling penting adalah menerapkannya di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang perlu diingat bahwa hidup akan damai, nyaman, dan sejahtera apabila ada keseimbangan antara hak yang kita terima dan kewajiban yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Dah.